Ayahku adalah dewa perang. Bab 571. Mulut Sen Chang menajam setelah menghabiskan waktu lama bersama istrinya. Dia tersenyum dan berkata, Yu Feng, kamu salah. Jangan pernah menghina anjing seperti ini. Itu adalah rasa tidak hormat terbesar terhadap seekor anjing. Kamu harus mengatakan itu, Guan Qianjun, kamu lebih buruk dari anjing mati. Su Yu Feng terkekeh. Semua orang di dalam minibus juga tertawa terbahak-bahak. Kebanyakan orang di dalam mobil ini adalah paman dan bibi, pada dasarnya berusia sekitar 60 tahun. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Yufeng dan Sen Chang, mereka juga mulai berteriak satu demi satu. Saudari Yufeng, ini Guan Qianjun yang kamu bicarakan. Dia makan dan minum di rumahmu bahkan tanpa pekerjaan. Dia harus bergantung pada putrimu untuk menghidupinya. Ya Tuhan, aku paling benci orang seperti ini. Dia benar-benar memakan wanita dan hanya tahu cara merawat anak-anak. Pria seperti apa dia? Saat aku melihatnya sekarang, itu benar-benar menyegarkan pandanganku tentang hidup. Guan Qianjun ini tampan, tinggi, dan memiliki tangan dan kaki. Mengapa dia tidak bisa mencari nafkah dengan tangannya sendiri? Sekarang aku berlari ke kawasan villa paling eksklusif di kota, aku tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Bukannya aku sedang memeluk pangkuan wanita kaya lainnya. Aku di sini untuk melayaninya. Semburan sinisme ini membuat ekspresi Guan Qianjun semakin buruk. Sen Chang dan Su Yufeng bahkan lebih arogan. Su Yufeng menatap Guan Qianjun dengan dingin dan mengulurkan tangan dari jendela mobil. Jari-jari tebal dan pendek itu hendak menyodok dahi Guan Qianjun. Katakan padaku, dari mana kamu mendapatkan 20 juta yang diberikan putriku padamu? Apakah itu benar-benar dirusak olehmu? Aku sudah memberitahu Fei Xue sejak lama bahwa kamu benar-benar bajingan dan sama sekali tidak bisa diandalkan. Aku seharusnya tidak mempercayaimu sejak awal. Aku tidak bisa memberimu 1 sen pun. Lihat sekarang. Semuanya sia-sia. Sen Chang juga menghela nafas, oh, jika kamu tidak mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, kamu akan sangat menderita. Sebagai orang tua, dia tidak suka mendengarkan, dia hanya suka disihir oleh orang luar. Jika 20 juta ini diberikan kepada kami mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Memberikannya kepada Guan Qianjun seperti memberikannya kepada seekor anjing. Ini seperti roti daging yang memukuli anjing. Sekali Anda pergi, Anda tidak akan pernah kembali. Su Yufeng berkata dengan dingin, Guan Qianjun, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak terlihat seperti orang yang cukup kaya untuk membeli rumah ini. Kamu di sini bukan untuk mencari pekerjaan, bukan? Saya dengar bekerja sebagai satpam di sini bisa mendapatkan gaji bulanan lebih dari 6.000 hingga 7.000 yuan. Dengan ukuran tubuh Anda, saya tidak tahu apakah Anda orang yang setengah matang, tapi Anda mungkin cukup puas dengan itu, bukankah begitu? Orang-orang di dalam mobil berteriak, ya. Kemudian, Su Yufeng memandang seorang wanita yang duduk di depannya yang berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan rok. Manajer Ding, ingat orang ini. Namanya Guan Qianjun. Dia pekerja lepas. Dia menipu putri saya sebesar 20 juta dan menghabiskan semuanya untuk makanan, pelacuran, dan perjudian. Sekarang dia ingin bekerja sebagai penjaga keamanan di Yunhai Tiansu. Saya kira dia sudah memiliki tujuan selanjutnya. Menjadi satpam hanyalah batu loncatan dan peluang. Tujuan sebenarnya adalah berkencan dengan wanita kaya di sini. Kita harus mengusirnya dan tidak membiarkan dia menjadi satpam. Mengertikah Anda? Kata-kata yang bernada memerintah ini pun membuat para paman dan bibi yang ada di dalam mobil itu berteriak ya. Manajer Ding mengangguk, melompat turun, menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berkata, kamu boleh pergi sekarang. Kami di Yunhai Tiansu tidak menyambutmu, Raja Nasi Lunak berusia 1000 tahun, dan pengecut sepertimu untuk bekerja di sini sebagai keamanan penjaga. Kami membutuhkan penjaga keamanan yang jujur dan tidak bergantung pada perempuan untuk mendapatkan makanan. Mereka akan menggunakan uang yang mereka peroleh untuk mendukung perempuan. Tolong pergilah. Saat dia berbicara, rasa jijik terlihat di wajahnya. Guan Qianjun memutar matanya ke arahnya, siapa kamu? Manajer Ding terkekeh, saya, Ding Chunmei, manajer departemen penjualan kedua Yunhai Tiansu, saya di sini untuk mengajak paman dan bibi kaya ini untuk melihat-lihat rumah. Karena mereka berkata begitu. Kamu harus keluar dari sini dan jangan menyinggung pelangganku yang berharga. Sekelompok paman dan bibi di dalam gerbong bertepuk tangan satu demi satu, mengatakan bahwa apa yang dikatakan Ding Chunmei begitu hebat dan sombong. Ding Chunmei tersenyum bahagia. Dia sekarang mencoba yang terbaik untuk menyenangkan orang-orang tua ini.
Tabungan tiap orang tua minimal 40-50 juta, dan masih ada beberapa lagi, ratusan juta. Jika kita bisa menyenangkan mereka, Yunhai Tiansu ini mungkin bisa menjual lebih dari 10 atau 20 villa. Kemudian, dia mempostingnya. Dia juga menjadi wanita kaya. Selain itu, dia sangat tidak senang dengan wajah cantiknya yang sedang makan nasi empuk. Kedua faktor ini menyebabkan dia bersikap kasar kepada Guan Qianjun. Meski dengan nada yang memalukan. Guan Qianjun menatapnya, kata demi kata. Kalau begitu Ding Chunmei, kamu, manajer departemen penjualan kedua, jangan berpikir untuk melakukan ini lagi, kamu akan segera dipecat. Dia memandang orang-orang di dalam gerbong dan tersenyum dingin, saya jamin kalian orang tua tidak bisa melewati pintu Yunhai Tiansu, dan Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk membeli rumah di sini. Hal yang sama berlaku untuk Anda. Saat dia berbicara, dia menunjuk tajam ke arah Shen Chang dan Su Yufeng. Kemudian, dia berkata dengan bangga, saya, Guan Qianjun, tidak ingin bertetangga dengan kalian yang meremehkan orang lain. Saat dia mengatakan ini, semua orang tercengang sekitar 3 atau 4 detik. Terjadi keheningan. Berikutnya, terdengar suara tawa di dalam mobil, hingga atap minibus hampir terangkat. Ding Chunmei tertawa terbahak-bahak hingga dia mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang, menyebabkan benda yang relatif besar di bagian atas tubuhnya bergoyang. Dia menggelengkan kepalanya dengan ejekan di wajahnya. Guan, sepertinya ada yang salah dengan otakmu. Kamu sakit parah dan berani mengatakan hal konyol seperti itu. Kamu harus pergi ke rumah sakit jiwa untuk memeriksanya. Kamu tidak punya uang, kan? Aku bisa membantumu sedikit. Kemudian, dia dengan anggun mengangkat jari anggreknya dan mengeluarkan dompet kecil dari tas bahu kecilnya. Dia membuka dompetnya, mengeluarkan koin 50 sen, dan melemparkannya ke kaki Guan Qianjun. Ini dia, lanjutkan. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat sekelompok orang tua di dalam gerbong dan berkata sambil tersenyum, Paman dan Bibi, bukankah kita juga harus menunjukkan cinta? Guan Qianjun ini sakit parah. Dia benar-benar perlu memeriksa otaknya dengan baik. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa yang terjadi dalam 2 hari. Apakah kamu ingin menyumbangkan sejumlah uang kepadanya? Begitu dia mengatakan ini, semua orang tua di gerbong itu tertawa dan menganggukkan kepala satu persatu. Maka selanjutnya, uang kertas atau koin beberapa sen dilempar ke langit, lalu jatuh ke kaki Guan Qianjun. Segera, lapisan koin yang dangkal terkubur di sekelilingnya. Tidak terkecuali Shen Chang dan Su Yufeng, masing-masing kehilangan $1. Su Yufeng berkata dengan bangga, Guan Qianjun, karena kita sudah saling kenal cukup lama, Shen Chang dan saya akan menyumbangkan lebih banyak uang kepada Anda. Bersama-sama, mungkin biayanya 50 atau 60 yuan. Uang kecil ini cukup bagimu untuk pergi ke rumah sakit jiwa untuk membeli obat. Cepat ambil dan pergi, jangan malu di sini. Kami semua malu padamu karena mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu dan bodoh seperti itu. Guan Qianjun tersenyum, kejam dan dingin. Dia berkata perlahan, jika kamu tidak memikirkannya, kamu adalah orang tua yang sudah lanjut usia. Saya jamin semua orang di sini akan berbaris untuk pergi ke gerbang neraka. Berani sekali. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu padaku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik sedikit dan berjalan menuju pintu Yunhai Tiansu. Dia hanya bisa menegur orang-orang tua ini secara lisan, dan tidak pantas jika terjadi konflik fisik. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah orang-orang tua, dan tidak peduli seberapa tajam atau pahitnya lidah mereka, dewa perang tertinggi harus menanggungnya. Melihat dia masuk, Su Yufeng berteriak, Hei, manajer Ding, hentikan dia dengan cepat. Jika Anda tidak bisa menghentikannya, minta seseorang untuk menghentikannya. Jangan biarkan orang ini masuk. Dia pasti merencanakan sesuatu yang jahat. Entah dia ingin merayu wanita kaya, atau dia berencana mencuri dan merampok barang-barang di komunitas. Saya sangat mengenal orang seperti dia. Dia adalah orang yang korup di dunia. Bab 572. Ding Chunmei terkejut dan segera memanggil penjaga keamanan untuk menghentikan Guan Qianjun dan mengusirnya. Jika Anda tidak pergi, pukul dia setengah mati dan lempar dia keluar. Beberapa penjaga keamanan bergegas keluar dari pos keamanan. Ketika mereka mendengar kata-kata Ding Chunmei, mereka buru-buru bergegas, mencoba memelintir lengan Guan Qianjun dan menyuruhnya menangkapnya. Saat ini, sebuah Rolls-Royce Phantom melaju keluar. Sebuah suara penuh kejutan keluar. Hentikan mobilnya untukku. Kemudian, terdengar suara ban pecah dari Rolls-Royce yang berhenti di sebelah Guan Qianjun.
Segera setelah itu, seorang pria berperut buncit, berusia sekitar 50 tahun, melompat keluar dari Rolls-Royce. Ding Chunmei bergegas dan berkata sambil tersenyum, Tuan Kai, Anda ingin pergi kemana? Apakah Anda memiliki sesuatu yang penting untuk diselesaikan? Banyak yang harus Anda lakukan, terima kasih atas kerja keras Anda. Jangan khawatir, saya akan melakukannya pasti mengurus pekerjaan di Yunhai Tiansu. Jika kamu butuh sesuatu, atur saja untukku kapan saja. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan kedua tangan kecilnya yang putih dan ingin memeluk lengan pria itu, yang terlihat sangat mesra. Dia sangat lembut dan penuh kasih sayang. Karena pria yang keluar dari Rolls-Royce Phantom di depan saya adalah Tuan Kai Haiguang, pengembang Yunhai Tiansu. Dia mengeluarkan suara marah, wajahnya menjadi gelap seperti awan gelap, dan dia ingin memarahinya. Ding Chunmei tiba-tiba menoleh, menunjuk ke arah Guan Qianjun, dan melaporkan laporan itu seolah-olah dia menerima pujian, Tuan Kai, orang ini sangat berani. Dia benar-benar memblokir mobil grup penonton VIP kami dan memulai konflik. Dia benar-benar memiliki sepasang mata anjing, dan dia tidak bisa melihat kebenaran. Aku hanya meminta keamanan untuk mengusirnya. Bajingan seperti ini pasti akan. Belum selesai. Bentak. Dia menerima tamparan keras di wajahnya yang terawat baik. Tamparan ini membuatnya terlempar. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk, dan sepatu hak tingginya terlempar beberapa meter jauhnya, memperlihatkan kakinya yang mengenakan stoking hitam. Sosok itu terlihat cukup seksi, namun sedikit gemetar dan penuh kepanikan. Ding Chunmei menutupi wajahnya dan berteriak tak percaya, Tuan Kai. Kenapa kamu memukulku? Kai Haiguang menunjuk ke arahnya dengan tajam, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi padaku. Ding Chunmei berteriak dengan sedih, Tuan Kai, Anda benar-benar telah berbuat salah kepada saya. Orang yang duduk di dalam mobil itu adalah paman dan bibi terkaya di kota Yunhai. Gabungan aset mereka harus melebihi 1 miliar. Mereka semua memiliki keinginan yang kuat untuk membeli rumah. Setelah melihat rumahnya kali ini, kami tidak tahu berapa unit yang bisa kami jual di Yunhai Tiansu. Dan orang bernama Guan Qianjun ini hanyalah pecundang yang malang. Dia hanya pembohong. Dia menipu putri orang lain sebesar 20 juta, dan dia juga mengatakan akan memecatku sebagai manajer. Dia juga mengatakan bahwa orang-orang tua ini tidak akan bisa memasuki Yunhai Tiansu atau membeli rumah karena dia benci bertetangga dengan mereka. Dengar, apakah dia bersungguh-sungguh dengan perkataannya? Seolah-olah orang seperti dia punya uang untuk tinggal di Yunhai Tian Villa kita. Ada banyak retakan, tapi dia tidak mendapat pujian dari Kai Haiguang, tapi menerima tendangan keras darinya. Tendangan ini mengenai pantatnya begitu keras sehingga seluruh tubuhnya menempel ke tanah dan dia terlempar sejauh 7 atau 8 meter. Wajah Kai Haiguang pucat karena marah. Dia menunjuk ke arah Ding Chunmei dan berkata-kata demi kata, mulai sekarang, kamu bukan lagi manajer departemen penjualan kedua. Segera keluar dari sini. Dia melihat ke penjaga keamanan di sebelahnya, orang-orang tua di dalam mobil ini, jangan biarkan mereka masuk. Kami tidak akan menjual satupun rumah kami di Yunhai Tiansu kepada orang-orang tua abadi yang meremehkan orang lain. Ketika dia berteriak, Ding Chunmei sangat ketakutan sehingga lelaki tua di dalam mobil itu mulai membuat keributan. Mereka berteriak tak percaya, dan pemandangannya kacau serta sangat bising. Terutama Su Yufeng dan Shen Chang. Yang pertama berteriak keras, mengapa Anda tidak menjual rumah itu kepada kami? Kami punya banyak uang. Suami saya dan saya sekarang punya hampir 30 juta, yang lebih dari cukup untuk membeli villa seperti milik Anda. Shen Chang menganggukkan kepalanya. Kamu meremehkan orang yang bermata anjing. Kamu yang merendahkan orang karena sedang menunggang kudakan. Kenapa kamu menghina kami orang kaya seperti ini? Orang tua lainnya juga berteriak dan sangat tidak yakin. Seorang pria yang sangat kaya berkata langsung, saya punya uang tunai hampir 100 juta. Awalnya saya ingin membeli villa Anda, tapi sekarang saya memutuskan untuk tidak membelinya. Kai Haiguang mencibir dan melambaikan tangannya dengan penuh semangat untuk menunjukkan sikap tegasnya. Kamu ingin membeli, tapi aku belum mau menjualnya. Aku tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Guan tadi, dia tidak ingin menjadi tetanggamu. Tetangga, lalu. Yunhai Tiansu tidak akan pernah mengizinkan Anda membeli rumah, dan kami tidak akan menjualnya tidak peduli berapa banyak uang yang Anda bayarkan. Orang tua terkaya, ini. Orang tua terkaya, apa yang terjadi? Setelah menahannya beberapa saat, wajahnya menjadi merah dan lehernya menjadi tebal. Siapa Guan Qianjun ini? Dia pembohong. Kamu bisa tahu dari cara dia berpakaian bahwa dia tidak punya uang. Dia masuk,
Mungkin dia mengendarai sepeda bersama ke kaki gunung. Kamu memarkir mobil dan berjalan sendiri. Apakah orang seperti ini punya uang untuk membeli rumahmu? Mereka bahkan tidak bisa membeli sehelai rumput pun darimu. Orang-orang tua di dalam mobil berteriak, itu dia. Itu dia. Su Yufeng mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi. Bos, saya buktikan bahwa Guan Qianjun ini hanyalah orang lemah yang tidak memiliki pekerjaan formal. Putri saya sangat baik dan memberinya 20 juta untuk memulai bisnis, tetapi dia akhirnya menggunakannya untuk makanan, minuman, dan pelacuran. Jangan percaya padanya, kamu bodoh jika percaya padanya. Shen Chang juga mengangguk setuju dengan istrinya. Kai Hai Guang menatap Su Yufeng dengan dingin, lalu berjalan ke arah Guan Qianjun dan membungkuk hormat. Selamat datang di rumah, Tuan Guan. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Saya ingin tahu apakah Anda punya instruksi lain. Guan Qianjun menepuk pundaknya, tidak lagi. Selesaikan saja dua hal itu untukku. Karena itu, dia berbalik dan berjalan masuk tanpa mempedulikan orang tua yang berisik. Penjaga keamanan tentu saja tidak berani menghentikannya. Kai Hai Guang berpikir sejenak dan bergegas, Tuan Guan, bagaimana kalau saya menggunakan mobil saya untuk membawa Anda ke puncak gunung? Masih jauh dari gerbang ke puncak gunung. Guan Qianjun menggelengkan kepalanya, tidak, ini saat yang tepat untuk berolahraga. Setelah menangani dua hal ini, jalankan urusanmu. Meskipun punggung Guan Qianjun hampir tidak terlihat saat dia masuk, Kai Hai Guang masih mengangguk dan membungkuk. Tuan Guan, mohon perhatiannya. Jika Anda butuh sesuatu, hubungi saya, Xiao Kai, kapan saja. Saya berjanji akan siap dihubungi dan memberi Anda layanan bintang 5. Baru setelah punggungnya benar-benar tidak terlihat, Kai Hai Guang menyeka keringat dingin dan menghela napas lega. Untungnya, kami tiba tepat waktu, jika tidak Yun Hai Tiansu akan menyinggung Dewa Agung ini, dan itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Hari itu di lelang Hao Yu Tianzuang, penampilan Guan Qianjun yang mendominasi membuat Kai Hai Guang mengingatnya dengan ketakutan yang berkepanjangan. Dari ibu kota provinsi, terkenal, Tuan Tang, yang bahkan Namong Tianhao tidak berani menyinggung perasaannya. Dia sangat menghormati Guan Qianjun sehingga dia bahkan mengambil alih Hao Yu Tianzuang dan memberikannya kepadanya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa identitas Guan Qianjun mengejutkan dunia, dan jelas tidak sebanding dengan identitas pengembang real estate kecil seperti dia. Jika Anda ingin terus bertahan hidup, Anda harus menghormati. Silakan. Namun, sebagai pengembang real estate, dia bukan apa-apa di depan Guan Qianjun, tetapi dia memiliki cukup pencegahan di depan orang-orang tua itu. Kini, kelompok orang tua itu telah meledak. Bersambung.